Karsu. Oh iya, ada apa Bu Ati? Ini mau sedikit mengganggu, membutuhkan waktu Bapak sekedap. Pripun ada waktu Bapak nggih? Bisa. Hati-hati. Begini Bapak, saya kan untuk CGP ini ada tugas di modul 3.1 sehubungan dengan pengambilan keputusan seorang kepala sekolah. Ini saya mau sharing dengan Bapak, pengen tahu pengalaman Bapak tentang pengambilan keputusan. Oh iya. Kebetulan kan ini hubungannya dengan dilema etika dan juga bujukan moral. Iya. Kira-kira Bapak sebagai kepala sekolah ini kan sudah banyak sekali pengalaman Bapak. Iya. Kira-kira ini kan Bapak sudah puluhan tahun gitu jadi kepala. Insya Allah sudah 12 tahun Bu Ati. Berarti kan pengalaman jenengan juga sudah banyak sekali. Iya. Nah, ini nanti ada beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan kepada Bapak sehubungan dengan pengambilan keputusan. Iya Bu Ati. Iya. Iya. Bapak ini selama ini Bapak ini kan sudah menjabat sebagai kepala sekolah. Kira-kira pernah nggak Pak mengalami sebuah keputusan atau pengambilan keputusan yang ada hubungannya dengan dilema etika atau bujukan moral? Misalnya dilema itu kan ketika panjenengan membuat keputusan ini sebetulnya sama-sama benar, tapi ada yang bertentangan. Atau yang bujukan moral, ada bujukan tentang pelanggaran hukum, kemudian dengan pengambilan keputusannya. Iya. Kami gini Bu Ati, untuk mengambil keputusan itu kadang-kadang harus memperhatikan. Yang pertama itu segi manfaat. Jadi manfaat yang terbanyak, pertimbangannya seperti itu. Berarti kita ambil manfaat yang paling banyak jika ada permasalahan-permasalahan. Sehingga yang kedua itu tujuannya. Kalau tujuannya itu sangat penting, sangat urgent untuk memajukan sekolah, maka itu yang kita selesaikan lebih dulu. Berarti kalau saya ada dua indikator. Dua itu segi manfaat yang lebih banyak. Yang kedua adalah tujuan yang mencakup yang lebih luas, seperti itu. Sehingga permasalahan itu manfaat yang terbanyak, tujuan yang terluas yang kita selesaikan lebih dahulu, seperti itu. Lebih ke berpikir untuk orang banyak, kemaslahatan orang begitu nih. Betul Bu Ati, betul gitu. Kemudian Bapak dalam pengambilan keputusan tadi kan itu tahapannya, langkahnya. Kemudian ini selama ini Bapak melakukan pengambilan keputusan itu, kira-kira hal yang paling efektif yang pernah panjenengan lakukan seperti itu? Ini Bu Ati, karena sekolahan itu bukan miliknya kepala sekolah sendiri. Kami itu ada step dulu Bu Ati. Berarti kami melibatkan 4 komponen. Satu itu kepala sekolah, otomatis karena dia manajerial di sekolah. 2 itu guru. Guru itu perlu dilibatkan dalam pemecahan masalah. Kemudian kita mempunyai mitra yang strategis, itu komite. Yang keempat itu pengawas. Tetapi tidak semuanya keempat-empatnya kita libatkan, tergantung permasalahannya. Kalau permasalahannya itu berhubungan dengan hubungan wali murid, itu perlu guru, wali murid, dan komite kita libatkan. Tapi kalau yang berhubungan dengan pendidikan, itu guru, kepala sekolah, dan pengawas. Nah, itu komponen itu yang harus kita libatkan, kepala sekolah, guru, komite dan wali murid. Yang terakhir itu pengawas. Ada 4 komponen itu yang perlu kita libatkan dalam mengambil keputusan. Pola pikir saya gini, mikir hasil pemikiran orang banyak itu lebih baik dibanding dengan berpikir sendiri, seperti itu. Iya. Kemudian ini Bapak, ketika kita mengambil keputusan kan tentu ada halangan, rintangan atau tantangan seperti itu. Nah, kira-kira dari pengalaman Pak Karsun ini, apa tantangan yang paling berat yang pernah panjenengan hadapi?
Ini berarti untuk gini, sekolahan itu kan gini banyak macam-macamnya orang. Berbeda-beda Pak. Berbeda-beda pola pikirnya, beda-beda umurnya. Itu mempengaruhi pola pikir. Lah kami tantangan yang pertama itu yang menyebabkan itu adalah pola pikir. Oleh karena itu Bu Ati, kalau ada masalah kadang-kadang itu pola pikirnya kita, teman-teman itu dijak ngomong yang harmonis, pendekatan yang baik, agar apa? Hasilnya teman-teman itu satu visi, satu misi untuk menyelesaikan masalah itu. Sehingga kalau teman-teman itu diajak, insya Allah ya selama ini yang saya lakukan, teman-teman mendukung apa yang saya kerjakan. Karena apa? Karena sesuai dengan misi sekolah, visi sekolah, dan teman-teman nanti diberi penjelasan dengan baik, insya Allah nanti gitu. Nah, pertentangan itu tidak didukung itu karena ketidakpahaman. Nah, oleh karena itu harus sebagai kepala sekolah meminimalkan ketidakpahaman guru kepada visi kita gitu. Kalau visi kita jelas, misi jelas, insya Allah penyampaiannya jelas, pendekatannya jelas, insya Allah nanti teman-teman guru siap sedia untuk diajak bekerja sama berarti. Tantangan yang paling signifikan itu tentang komunikasi sebenarnya. Iya, gitu. Ketika komunikasinya lancar, insya Allah nanti tantangan itu bisa teratasi. Iya, gitu berarti. Itu jadi yang saya alami seperti itu. Oke, terima kasih. Ini nanti bisa jadi pengalaman saya ketika ke depannya, Pak. Amin, amin, gitu, amin. Jadi kepala sekolah. Kemudian yang selanjutnya, Pak, ketika ini ada enggak jadwal khusus lah untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti ini yang pernah jenengan hadapi? Untuk di SD Negeri Ngimbang saja berarti ya, yang terakhir ini kami itu ada jadwal mingguan berarti. Jadwal itu kami Kamis belajar, atau kalau sering kita sebut kabel itu lah. Disitulah teman-teman bisa curah pendapat, curah memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah dalam mingguan itu. Lah, yang kemudian yang kedua itu bulanan berarti kita setelah saya rapat dari dinas, dari Korwil, kemudian kita rapat dengan teman-teman dan diskusi untuk memutuskan jika dianggap untuk yang mingguan itu belum masih kurang, sehingga insya Allah kalau sudah 2 jalur itu setiap Kamis kita ketemu untuk membahas sesuatu, kemudian tiap bulan kita bertemu sekali, insya Allah tidak ada saluran yang buntu lah. Kalau salurannya jelas, tempat medianya untuk diskusi itu jelas, insya Allah tidak ada teman-teman yang menggerutu seperti itu. Gitu. Solusinya tadi tetap ada jadwal Bapak nggih? Ya, ada jadwalnya. Diagendakan supaya komunikasi di antara guru juga baik, permasalahan yang ada di kelas maupun di lingkungan sekolah juga dapat teratasi. Ya, gitu. Ya, berarti. Selanjutnya Bapak nggih, ini kira-kira ada enggak seseorang atau faktor yang selama ini dapat mempermudah atau membantu panjenengan dalam pengambilan keputusan? Terutama untuk yang hubungannya dengan guru. Kalau umpamanya yang berhubungan dengan murid, itu tetap seperti saya sampaikan tadi, berarti kita lihat masalahnya dulu, maka siapa yang perlu saya libatkan. Nanti bisa ya saya libatkan guru, komite dan wali kelas, atau pengawas. Jadi lihat permasalahannya, yaitu kalau yang kita saatnya umpamanya ada masalah ini berhubungan minta bantuan pengawas, ya kita mendatangkan pengawas seperti itu. Berarti harus diidentifikasi terlebih dahulu. Betul. Kita analisis masalahnya berhubungan dengan apa, dengan yang saya harus melibatkan yang mana, seperti itu. Berarti. Kalau dari pengalaman Pak Kalsum ini ketika menganalisis sebuah kasus itu biasanya bagaimana Pak? Kalau saya gini berarti seperti seperti kita membutuhkan
taman gitu. Maka kita itu ketika itu kita analisis dulu kebutuhan kita sekolahan kita itu agar tampak hijau karena ada gerakan di dalam green and clean. Karena green and clean kita lihat sekolahan kita tidak memenuhi hal itu. Hal itu kan menjadi masalah. Oleh karena itu saya sampai Bapak, terima kasih. Ini untuk pertanyaan yang terakhir, nggih. Dari semua apa yang telah panjenengan sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa Bapak yang bisa diambil dari setiap kali Bapak mengambil sebuah keputusan yang mengandung dilema itu? Begini Bu Ati, untuk menyelesaikan masalah, kalau menurut saya itu satu komunikasi dan pelibatan dengan stakeholder Bu Ati. Tadi melibatkan kepala sekolah, guru, komite dan wali murid dan pengawas. Itu ada 4 hal itu. Tetapi mana melihat dari hasil analisis yang perlu dilibatkan, tidak semua keempat-empatnya dilibatkan. Kemudian yang kedua itu gaya komunikasi Bu Ati itu perlu ditekankan. Gaya komunikasi jangan sampai itu, karena begini, kita orang timur harus budaya itu harus diterapkan. Berarti bagaimana menyampaikan ke guru, menyampaikan ke wali murid, ke pengawas ya. Kalau gaya komunikasi kita buat semenarik mungkin, sesopan mungkin, insya Allah permasalahan yang ada di sekolah akan didukung dengan baik oleh semua stakeholder itu. Itu yang selama ini saya lakukan di SD Negeri Minto Bu Ati. Apa yang setiap kali membuat keputusan ini ada makna-makna tersendiri Bapak, nggih. Betul sekali. Bisa mempererat semua pihak. Betul sekali gitu. Sehingga menyelesaikan masalah dengan baik-baik dan tanpa menimbulkan masalah Bagus lagi. ya itu berarti ya betul berarti. Terima kasih Bapak untuk waktunya kali ini. Semoga pengalaman panjenengan juga bisa nanti menular ke saya, dan terima kasih juga atas bimbingannya selama ini. Amin Bu Ati, semoga tiketnya berhasil sudah baik. Amin. Terima kasih Bapak, matur nuwun. Nggih, sami-sami. Selamat siang Bunda. Selamat siang Bu Eti. Mohon izin Ibu, kita mau menggabung waktunya sebentar, kira-kira Bunda ada waktu ya. Ada Bu Eti, ini lagi nyampe ini tadi. Begini Ibu, ini kan saya tugas itu kan ada materi di tentang jilin etika dari pengelolaan mola. 3.1 ini ada tugas untuk apa ya? Mewawancarai kepala sekolah, kemudian bertanya pengalamannya tentang pengambilan keputusan yang hubungannya dengan dilema etika. Apa ya, berbagi ilmu sekarang dengan Sama-sama belajar. iya. Begini Bunda, selama ini kan bagaimana Bu Indah ini mengidentifikasi kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika maupun bukan moral. Iya. Pertama kita lihat kasusnya dulu Bu Ati. Jadi kita bisa mengklasifikasi, oh ini yang masuk dilema etika atau rujukan moral. Nah, kalau dilema etika itu kan lebih kita membuat keputusan yang sama-sama benar. Betul. Jadi kita memutuskan A benar, bukan B benar. Saling bertentangan Ya. Sama-sama benar tapi ada salah satu yang lebih. Iya benar. Terkadang kita bingung itu. Ya. Kalau Ya. Kemudian kalau rujukan moral itu lebih kita sedikit saja mengambil keputusan, kita akan berdasarkan aturan dan mungkin juga hukum. iya. Gitu ya. Kemudian yang kedua, kira-kira apa ya? Selama ini bagaimana Bu Indah itu menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus ada dua kepentingan yang sama-sama benar, kemudian mengandung nilai kebenaran. Jadi setiap kasus itu ada skala
prioritas kalau menurut saya ya. Ada kasus itu yang agak rumit dan butuh pemikiran yang agak mendalam, ada juga kasus yang bisa segera diatasi. Nah, kalau kasus yang sedikit rumit itu kita butuh pemikiran yang lebih dalam, kita harus bisa benar-benar menimbang-nimbang nah, manfaatnya yang lebih besar dan risikonya yang terkecil. Jadi mungkin kita menggunakan cara berpikir lambat untuk bisa memutuskan pendapat yang benar-benar bisa bermanfaat. Dan tadi sudah termasuk langkah-langkah pengambilan keputusan itu. Iya. Jadi harus mengambil resiko yang paling sedikit dan mengambil manfaatnya untuk masyarakat yang banyak seperti itu. Gitu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap lebih efektif lah dalam pengambilan keputusan dalam kasus di Ya, mungkin dari mereka gini Bu Ati ya, setiap kita mengambil keputusan pasti ada pro dan kontra. Meskipun itu sama-sama benar ya, sama-sama benar itu pasti ada pro dan kontra. Dan kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Tidak bisa memenuhi semua orang. Ya, mungkin untuk mengantisipasi sedikit resiko, ya, kita itu bisa bercurah pendapat dengan sejawat ataupun dengan komite wali murid. Jadi kita bisa memadukan pendapat agar semuanya bisa merasakan ini loh yang tepat begitu loh. Bisa memutuskan bersama-sama. Kan dalam tadi Bu Ina sudah mengatakan bahwa ada pro dan juga kontra. Ya, seperti itu. Berarti kan itu termasuk ada hal-hal atau tantangan. Nah, kira-kira dalam pengambilan keputusan kasus-kasus seperti itu ada tak tantangan yang yang paling berat yang pernah alami? Ya, begini Bu Ati. Dulu pernah ini salah satu pengalaman ya. Ya. Di lembaga kami, di SD kami itu ada anak kelas 1. Kelas 1 ini sering menjahili teman gitu. Dan salah satu orang tua korban ini protes karena menganggap bahwa anaknya ini dibully gitu. Nah, kemudian beberapa hari kemudian ini ada demo paling gede. Nah, kami dari pihak sekolah juga tidak langsung serta-merta mengiyakan apa yang diinginkan wali murid si korban ini tadi. Nah, kami telusuri ternyata memang wali murid korban ini pada waktu di TK itu tidak ada masalah dengan kemudian akhirnya kami pertemukan semua wali murid kelas 1 baik yang menjadi korban maupun yang tidak menjadi korban dan yang dianggap si pelaku bullying ini tadi juga dikumpulkan. Akhirnya setelah kita ketahui bahwa ada permasalahan sebelumnya ini di TK dan kita lihat lagi si anak ini ternyata latar belakangnya dia itu ditinggal kerja sama orang tuanya dan dititipkan sama neneknya. Dan neneknya itu memohon supaya tidak dikeluarkan karena nanti kalau dikeluarkan tidak ada yang mengantarin kalau terlalu jauh dari rumahnya. Nah, itu kan termasuk dilema etika. Saya keluarkan pun baik, tidak saya keluarkan juga baik. Nah, di situ kami musyawarah dengan Bapak Ibu juga bagaimana langkah baiknya ternyata yang baik ya. Ternyata kami sepakat bahwa hari ini tetap bisa sekolah di sini dalam pengawasan, istilahnya dalam pengawasan. Nah, kalau sudah seperti ini kita temukan bersama-sama kan berarti tidak ada apa yang namanya dibelani ini tidak ada begitu, jadi sudah fair begitu. Sebetulnya dua-dua supaya bisa bisa enak iya. Dalam penyelesaian masalah apakah ada jadwal tertentu yang dengan sediakan untuk menyelesaikan masalah ini? Kalau ada jadwal itu permasalahannya kan datanya tidak tiba-tiba, kita tidak bisa menjadwalkan ini, tapi kami berusaha untuk memberi
prioritas mana sih masalah yang harus segera diselesaikan dan tidak. Nah, dari masalah yang cepatnya diselesaikan yang kita harus segera selesaikan. Tetapi kita juga berusaha untuk menyelesaikan juga masalah-masalah yang ada agar tidak bertumpuk-tumpuk. Banyak sekali. Adakah seseorang atau faktor apa yang mendukung keputusan atau mempermudah panjenengan mengambil sebuah keputusan? Entah itu faktor, entah itu orang yang mendukung panjenengan dalam saya yakin ini keputusan saya yakin keputusan yang saya ambil itu bisa bermanfaat bagi orang. Ini kita di sekolah juga sendiri ya, ada teman sejawat. Nah, tentunya kita bisa berkolaborasi dengan teman sejawat. Saya punya pendapat seperti ini, apakah ini bisa diterima atau bagaimana manfaatnya banyak atau bagaimana? Kita coba untuk mengutarakan ke teman-teman. Kalau memang teman-teman oke Bu, ini sudah bagus dan ini tidak terlalu banyak resikonya atau bagaimana, nah, baru berarti yang paling mendukung adalah tetap teman sejawat yang tahu betul kondisi kita saat ini. Kolaborasi berarti. Iya, benar sekali Bu. Terima kasih apa yang kita berikan tadi, dari semua apa yang panjenengan sampaikan tadi luar biasa sekali. Kita dapat membuka sedikit wawasan saya tentang pengambilan sebuah. Kemudian dari masalah-masalah yang pernah panjenengan hadapi, ada enggak pembelajaran yang sampai sekarang itu mengena di hati? Pembelajaran apa yang bisa panjenengan petik dari pengambilan sebuah keputusan? Iya, mengambil keputusan itu lebih baik dalam keadaan tenang. Begitu ya. Jangan terburu-buru, karena sesuatu yang terburu-buru itu memang kita bisa memutuskan secara cepat, tapi kita mengabaikan yang namanya resiko. Kita menggunakan berpikir laba. Jadi kita benar-benar menimbang-nimbang. Ini nanti manfaatnya seperti apa, resikonya seperti apa. Itu tetap harus kita pikirkan. Jadi selain mementingkan skala prioritas, kita juga harus berpikir dampaknya nanti diambil seperti apa. Terima kasih Binda, percakapan kita hari ini menambah banyak pengetahuan saya lebih dalam lagi tentang pengambilan sebuah keputusan. Pro dan kontra itu sudah biasa, tapi apapun yang kita putuskan itu diharapkan tetap berpihak pada murid, bisa membawa manfaat bagi orang lain. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam.